Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiji Arista. Saya berasal dari SMA Negeri Purwoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang education school bullying, di mana kasus bullying ini sangat marak terjadi di dunia pendidikan. Berikut materinya. Berdasarkan penelitian di luar negeri, 40-80% anak usia sekolah mengalami bullying. 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sesuatu masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Berikutnya adalah berdasarkan penelitian di Indonesia, 31,8% bullying, 77,3% bullying nonverbal, 40,1% bullying verbal, 36,1% bullying fisik. Penelitian tahun 2008 terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, 67% mengaku di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya kakak kelas, teman, adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman sekolah. Data Komnas Perlindungan Anak 2009, 98 kekerasan fisik, 108 kekerasan verbal. Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen, juga merupakan bullying. Berikutnya adalah manifestasi bullying. Manifestasi bullying ada 3. Yang pertama yaitu bentuk fisik, antara lain memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Yang kedua adalah bentuk verbal, yaitu memaki, memfitnah, mengejek, mengancam. Yang ketiga adalah bersifat psikologis, yaitu mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Berikutnya adalah konsekuensi bullying. Anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Selanjutnya adalah dampak bullying. Dampak bullying ada 3, yaitu bagi pelaku, tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Yang kedua yaitu ada bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Yang ketiga adalah bagi saksi, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Selanjutnya adalah dampak korban, merasa menderita, mogok atau malas datang ke sekolah, kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi, kehilangan konsentrasi belajar, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah kepada kematian. Selanjutnya adalah mengapa bullying bisa terjadi? Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Yang kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswi-siswinya. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Berikutnya adalah karakteristik pelaku bullying. Agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua. Secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Memiliki masalah dalam mentaati peraturan, hanya peduli dengan keinginannya sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Berikutnya adalah
menunjukkan sedikit empati, secara emosional mudah marah dan tersinggung. Perilakunya tidak bertanggung jawab, dalam kurung semaunya sendiri, mencari perhatian, pola perilaku impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Yang selanjutnya, penyebab anak melakukan bullying. Mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali. Ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan, dalam kurung kemarahan, sakit hati, dan balas dendam. Kebutuhan akan kasih sayang, spiritual, dan perkembangan yang tidak terpenuhi. Tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain. Selanjutnya adalah karakteristik anak korban bullying. Secara fisik, kurus atau terlalu gemuk, pendiam, memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda, memiliki perbedaan selera, salah atau tidak mengikuti tren, lemah dalam konsep diri, provokatif, sering memancing amarah. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. Yang pertama yaitu menjadi lebih mudah dan sering menangis, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan, menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan, menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam, menjadi merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang tua, menjadi lebih agresif dan sering mencari masalah. Selanjutnya adalah intervensi bullying bagi sekolah. Membutuhkan kerjasama antar manajemen sekolah, guru siswa, orang tua, dan karyawan penunjang sekolah untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Yang kedua adalah dalam UU nomor 23 tahun 2002 pasal 54. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang menjadikan anak lebih asertif. Jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Merangsang kemampuan sosialisasi anak didik. Katakan pada pelaku untuk segera menghentikan perilakunya. Memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah anti-bullying. Stop bullying di sekolah. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga kekerasan di dalam dunia pendidikan tidak mudah terjadi. Terima kasih, demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.